Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irwin Setiadi, mahasiswa program profesi Dokter Gigi Universitas Sriwijaya. Dan saya Ahmad Roisul Waton, mahasiswa program studi kedokteran gigi Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tahapan rencana perawatan periodontal. Nah, untuk tahapan rencana perawatan periodontal itu terbagi dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut yaitu fase emergensi, kemudian fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Kita mulai dari fase emergensi terlebih dahulu. Pada fase emergensi ini atau fase darurat, ketika pasien datang dengan keluhan nyeri, bengkak, atau infeksi, nah kondisi ini harus dirawat terlebih dahulu sebelum masuk ke perawatan fase 1. Jadi, tepat setelah operator melakukan anamnesis dan pemeriksaan pada area yang dikeluhkan pasien. Nah, untuk perawatan-perawatan emergensi yang dapat dilakukan pada fase ini, contohnya apabila pasien mengalami abses periodontal atau abses periapikal, itu harus dilakukan perawatan pada fase emergensi terlebih dahulu. Atau juga melakukan ekstraksi untuk gigi yang hopeless. Nah, jadi gigi yang mengalami kegoyangan yang parah yang dapat mengganggu fungsi itu harus dilakukan ekstraksi terlebih dahulu pada fase emergensi ini. Selanjutnya, kita masuk ke fase 1. Nah, fase 1 ini disebut juga dengan fase non-surgical atau fase etiotropik. Jadi seperti namanya, fase etiotropik ini bertujuan untuk mengeliminasi etiologi-etiologi yang dapat menyebabkan penyakit periodontal yang terjadi pada pasien. Nah, tujuan lain dari terapi fase 1 ini adalah untuk mengurangi atau menghilangkan inflamasi pada gingiva pasien, kemudian juga untuk mengurangi atau menghilangkan pocket periodontal, kemudian juga untuk mensupport atau mendukung penyembuhan setelah dilakukannya bedah periodontal pada pasien. Nah, beberapa perawatan yang dapat dilakukan pada fase 1 ini adalah yang pertama dengan memberikan dental health education dan motivasi kepada pasien. Setelah itu untuk memodifikasi pola diet pada pasien. Jadi apabila pasien memiliki pola diet yang tidak sehat, maka dokter gigi harus memberikan instruksi agar pasien mengubah pola dietnya menjadi pola diet yang sehat. Kemudian terapi yang dapat diberikan selanjutnya berupa eliminasi karies dan juga dilanjutkan dengan tumpatan sementara atau bahkan tumpatan permanen. Jadi dapat dilakukan pada fase 1 ini. Nah, kemudian terapi lainnya yaitu dengan mengkoreksi tumpatan-tumpatan atau restorasi yang overhanging, karena restorasi yang overhanging tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan kondisi penyakit pada periodontal. Setelah itu dapat juga diberikan terapi antimikrobial. Jadi terapi antimikrobial yang diberikan bisa secara lokal atau sistemik. Misalnya untuk kontrol plak secara kimiawi itu dapat diberikan obat kumur atau irigasi, dan untuk kondisi penyakit periodontal pada pasien dapat diberikan terapi antibiotik baik secara lokal ataupun secara sistemik. Ya, terapi lainnya yang dapat dilakukan pada fase 1 ini yaitu splinting provisional. Nah, jadi untuk stabilisasi gigi jangka pendek sampai dengan 6 bulan ataupun jangka panjang sampai dengan 2 tahun, ini dapat dilakukan pada fase 1. Dan setelah itu juga terapi oklusal. Jadi dapat dilakukan occlusal adjustment untuk penyesuaian oklusi pasien jika terdapat trauma oklusi. Selain itu dapat juga diberikan terapi gerakan ortodontik minor. Jadi pada gigi-gigi yang mengalami kondisi patologis akibat malposisi itu dapat diberikan terapi gerakan ortodontik minor. Setelah dilakukan terapi fase 1, operator perlu melakukan evaluasi terhadap perawatan-perawatan yang diberikan pada fase 1 tersebut. Pada evaluasi, operator melakukan pemeriksaan ulang plak, kemudian kalkulus, kemudian karies yang ada pada rongga mulut pasien. Selain itu, operator juga melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan jaringan periodontal pasien, yaitu berupa pemeriksaan kedalaman pocket, apakah kondisi pocket pada pasien berkurang atau tetap sama atau bahkan menjadi lebih dalam. Nah, selain itu juga diperiksa kondisi gingiva pasien, apakah masih terdapat inflamasi atau sudah tembus. Untuk fase 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Roisul Waton. Terima kasih Kak Irwin. Jadi saya akan menjelaskan selanjutnya itu ada fase 2 dokter. Dimana fase 2 ini adalah fase surgical, fase bedah. Ini meliputi seperti bedah periodontal, kemudian perawatan endodontik jika diperlukan dalam kasus, kemudian juga ada perawatan bedah implan. Nah,
pembedahan yang diperlukan pada fase surgikal ini harus dilakukan dalam tahap yang sesedikit mungkin dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Jadi dia tidak terlalu memakan waktu. Kemudian setelah dilakukan perawatan pada perawatan surgikal ini, evaluasi respon terhadap prosedur pembedahan ini harus dilakukan sebelum fase 3. Nah, pada fase 3 yaitu fase restoratif, di mana fase restoratif ini termasuk restorasi akhir jika sebelumnya tadi dilakukan perawatan saluran akar, endodontik, kemudian direncanakan restorasi akhir itu pada fase restoratif, yaitu di fase 3 ini dokter. Kemudian prostesis cekat atau lepasan jika diperlukan pada pasien yang terganggu pada sistem fungsi pengunyahannya dokter. Di sini perlu dipasang protesis cekat atau lepasan. Kemudian evaluasi terhadap prosedur restoratif ini harus dilakukan juga untuk melihat apakah ada yang masih menjadi keluhan pasien. Kemudian fase terakhir yaitu fase pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan ini termasuk fase 4 di mana di sini pasien memerlukan kunjungan kembali untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan oral hygiene dan tindakan scaling pada interval 3, 6, 9 atau 12 bulan ini tergantung pada riwayat dan kerentanan keparahan sebelumnya. Kemudian pemeriksaan ulang pada plak dan kalkulus secara berkala pada pasien ini diperlukan pada fase pemeliharaan. Kemudian juga dilihat kondisi gigi pasien, apakah masih terdapat inflamasi atau sudah sembuh. Kemudian oklusi pasien, apakah masih ada yang membutuhkan occlusal adjustment, kemudian mobility gigi dan perubahan patologis lainnya ini harus dilakukan pada fase pemeliharaan. Mungkin cukup sekian dari kami dokter. Saya Ahmad Roy Sulaton dan Kak Irwin mengucapkan terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.